Ibu dan Bapak, guru penggerak yang bahagia. Pada saat ini, saya Nurna Ningsih, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bandung, akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1, koneksi antar materi. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan konsep trilogi Ki Hajar Dewantara yang digunakan sebagai pijakan pendidikan di Indonesia, yaitu Ingarso Sungtulodo, yang berarti di depan kita menjadi seorang teladan. Lalu Immadia Mawangkarso, di tengah kita sebagai seorang pendidik membangun kemauan atau cita-cita peserta didik atau murid agar mereka dapat melihat masa depannya. Lalu selanjutnya sebagai Tutwuri Handayani, yaitu memberikan dorongan moral dan semangat kepada peserta didik atau murid untuk berkembang menjadi semakin maju lagi. Selanjutnya, berdasarkan asas Trikon yang merupakan prinsip perubahan dalam pendidikan di Indonesia, yaitu kontinuitas, yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Selanjutnya, konvergen, pengembangan pendidikan yang dilakukan dan bisa mengambil dari berbagai sumber apapun dan disesuaikan dengan kebutuhan, dan tentunya disesuaikan juga dengan potensi yang murid miliki itu sendiri, ya. Kita ketahui bahwa peserta didik itu memiliki kelebihan dan kekurangan, memiliki potensi terbaik. Maka asas konvergen, kita harus mengetahui potensi mereka. Lalu konsentris, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian. Baik, untuk selanjutnya, sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai guru saya mempercayai hal-hal dalam pembelajaran. Yang pertama, bahan ajar yang padat dan yang sudah ditentukan. Nah, awalnya saya meyakini bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara guru dan murid, dan sumber belajar di suatu tempat di dalamnya itu terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berfaedah untuk kecakapan hidup. Nah, dalam proses pembelajaran ini saya meyakini bahwa belajar itu harus dalam suasana yang tenang, sesuai dengan peraturan dan tata tertib. Lalu murid harus diberikan banyak tugas gitu ya. Setiap melaksanakan sesuatu ada punishment dan ada rewardnya juga tentunya gitu ya. Itu sebelum saya mempelajari modul ini. Lalu selanjutnya juga teacher center. Jadi kita sebagai pendidik rata-rata sebagai pusat pendidikan yang harus para siswa lihat, yang harus para siswa dengarkan. Setelah itu dilakukan evaluasi, penilaian, dan sudah gitu ya pada saat itu. Nah, metode pembelajaran. Nah, tadi siswa, sekarang metode pembelajaran. Di sini saya meyakini bahwa metode yang paling baik gitu ya untuk guru itu di sini kan memiliki peran yang penting dalam pembelajaran. Guru yang pintar itu akan menghasilkan murid yang pintar melalui berbagai metode klasikal, diantaranya ceramah ya, lalu dilakukan drill atau latihan yang terus-menerus, diskusi juga gitu. Hal tersebut merupakan metode yang tepat untuk meningkatkan kemampuan murid ya, pemikiran saya pada saat itu. Nah, untuk murid di sini, murid merupakan seseorang atau anak yang memiliki keinginan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan atau kompetensi, pengalaman, dan budi pekerti yang baik untuk memperoleh kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, saya mempercayai beberapa hal untuk murid. Murid itu memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Lalu murid juga memiliki keinginan dan harapan untuk kehidupan di masa depan. Nah, pada akhirnya setelah saya mempelajari modul mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, ada beberapa hal yang berubah ya, diantaranya murid diberi keleluasaan dalam memilih bahan ajar gitu. Jadi murid mulai tidak diberikan terlalu banyak tugas. Lalu belajar tidak harus di kelas gitu. Pada saat ini saya mencoba untuk mempergunakan
berbagai ruangan-ruangan yang ada di sekolah, seperti misalnya ruang aula, ruang bimbingan konseling, ruang perpustakaan, atau juga anak-anak lebih senang di outdoor. Ya, saya mencoba untuk di taman sekolah ya, lalu di selasar-selasar sekolah yang ada tempat duduk yang di depannya ada kolam ikan misalnya gitu ya. Lalu pada saat pembelajaran di kelas itu adanya kesepakatan dalam belajar. Nah, lalu selanjutnya juga belajar selalu dilakukan dalam keadaan bahagia dan senang. Dan tidak ada lagi punishment, sanksi, ataupun reward, penghargaan atas yang mereka lakukan ya. Jadi pada saat ini anak mulai merasa lebih menikmati apa yang dipelajari di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, selanjutnya hal yang diterapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya meyakini bahwa murid itu memiliki potensi, karakter, dan tabiatnya masing-masing, dan itu merupakan kekuatan dalam diri anak. Nah, dengan mengenali potensi, karakter, dan tabiat murid itu membuat saya harus menuntun dan membimbing mereka itu sesuai dengan potensi dan karakter mereka gitu ya. Dan setelah itu saya juga merasa harus melakukan identifikasi terhadap potensi dan karakter mereka gitu ya, masing-masingnya satu dengan yang lainnya itu